pagi saya ucapkan kepada adik-adik semua. Saya ucapkan selamat datang di Madrasah Sanawiyah Rodotul Muta'alimin dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semuanya tetap diberikan kesehatan serta selalu bisa menjaga diri dari situasi COVID yang saat ini sedang kita hadapi. Adik-adik semua, meskipun hari ini kita tidak bisa bertemu langsung dalam kegiatan Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah yang hari ini yang jadwalnya harus kita laksanakan secara online. Tetapi di sini tak nyaman apabila kita tak berkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Bu Ino Cahyaningtyas. Di sini di madrasah saya mengajar bahasa Indonesia dan mudah-mudahan nanti adik-adik semua bisa betah dan senang belajar bersama di Madrasah Rodotul Muta'alimin ini. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, Bu Ino berkesempatan akan membacakan tata tertib yang ada di Madrasah MTS Rodotul Muta'alimin dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Meskipun saat ini kita belajar dalam kondisi daring atau dalam kondisi online, tetapi tidak ada salahnya kita tahu tata tertib yang ada di madrasah. Untuk itu, untuk mempersiapkan semuanya ketika nanti kita masuk ke madrasah, jadi adik-adik semua sudah tahu tata tertib apa yang harus diikuti di madrasah. Yang pertama di sini Bu Ina akan membacakan terlebih dahulu tata tertib secara umum dan juga nanti ada tata tertib secara khusus. Yang pertama adalah tata tertib secara umum yang adik-adik harus semua ikuti ketika nanti adik-adik belajar secara bertatap muka. Saya bacakan yang pertama, tata tertib secara umum di Madrasah Sanawiyah Rodotul Muta'alimin dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, siswa mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu dengan guru, karyawan, siswa lainnya, dan atau orang lain yang ada di lingkungan madrasah sesuai dengan tata cara Islam. Yang kedua, siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan oleh Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Ketiga, siswa wajib memiliki kartu pelajar Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Keempat, siswa wajib mengikuti sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nah, itu adalah tata tertib secara umum yang harus adik-adik ikuti ketika adik-adik nanti bisa bertatap muka bersekolah di Madrasah Sanawiyah Rodotul Muta'alimin dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib khusus yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Rodotul Muta'alimin dan siswa-siswi Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Adapun tata tertib khusus yang pertama, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka siswa dilarang keras. 1. Membawa atau mengedarkan, menjual, dan menggunakan psikotropika, narkoba, dan minuman keras atau sejenisnya. 2. Membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Itu dilarang dibawa di madrasah. Yang ketiga, siswa dilarang membawa rokok atau merokok di lingkungan madrasah atau di sekitar lingkungan madrasah. Keempat, siswa dilarang membawa, membaca, atau mendengarkan gambar, bacaan, dan blue film atau yang sejenisnya yang berindikasi pornografi. Kelima, siswa dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian. Yang keenam, siswa dilarang mencoret-coret dan merusak gedung serta seluruh perlengkapan yang ada di lingkungan madrasah. 7. Siswa-siswi dilarang melakukan pemerasan, pemalakan, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai aksi kekerasan. 8. Siswa-siswi dilarang membawa atau memakai perhiasan atau aksesoris di lingkungan madrasah, baik siswa maupun siswi, apabila kedapatan akan disita dan yang berhak mengambil adalah orang tua atau wali. 9.
Siswa-siswi dilarang menggunakan make up, kontak-les berwarna, kuteks, atau pacar di lingkungan madrasah. 10. Siswa dilarang membuat dan menggunakan tato dan gambar-gambar serta memakai tindik di tubuh siswa baik permanen maupun temporer. Dan yang terakhir, siswa dilarang memanjangkan rambut bagi siswa laki-laki dan harus memakai jilbab bagi siswa perempuan. Nah, adik-adik, itu tadi adalah tata tertib secara khusus yang harus diikuti oleh adik-adik selama bersekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Selanjutnya, Bu Ino akan membacakan tata tertib selama kedatangan dan saat mempersiapkan belajar mengajar. Yang pertama, siswa sudah berada di lingkungan madrasah 5 menit sebelum bel masuk. 2. Siswa masuk ke dalam kelas pukul 7 setiap harinya dan pukul 1.30. Kecuali hari Jumat, pulang setelah melaksanakan sholat Jumat bagi siswa. 3. Siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Siswa wajib tadarus Al-Quran dan berdoa sebelum jam pertama dimulai, yaitu pukul 7.00 sampai 07.15 waktu Indonesia Barat, yang dipandu oleh guru mata pelajaran atau ketua kelas. 5. Siswa wajib mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Tata tertib selanjutnya yang akan saya bacakan adalah tata tertib selama kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Adapun tata tertib yang pertama, 1. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung. 2. Siswa dilarang membawa makanan dan minuman, makanan atau minuman di dalam ruang kelas. 3. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran selesai. 4. Siswa yang terlambat masuk kelas pada saat pergantian jam pelajaran dikenakan sanksi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. 5. Siswa yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal harus meminta izin kepada guru yang mengajar. 6. Siswa yang meninggalkan madrasah pada saat jam pelajaran karena sesuatu hal harus meminta izin kepada pegawai di kantor. 7. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, dilarang mengaktifkan alat-alat komunikasi. 8. Di setiap akhir pelajaran, siswa mengemasi, merapikan, dan tidak boleh meninggalkan perlengkapan belajar di dalam kelas, serta membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan yang terakhir, 9, seluruh siswa diwajibkan untuk menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, adik-adik, itu tadi adalah tata tertib selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib apabila adik-adik semuanya tidak masuk sekolah atau izin. Yang pertama, siswa yang berhalangan hadir karena sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari orang tua wali, baik secara tertulis maupun secara lisan. 2. Siswa yang terpaksa tidak dapat mengikuti pelajaran karena ada sesuatu hal harus meminta izin kepada wali kelas dan guru yang mengajar pada saat itu. Dan yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir wajib meminta materi pelajaran atau tugas yang tidak dapat diikutinya kepada guru yang bersangkutan. Nah, adik-adik, itu adalah tata tertib ketika adik-adik tidak bisa mengikuti pelajaran saat pembelajaran berlangsung. Nah, adik-adik, selanjutnya Bu Ino akan membacakan tata tertib yang paling penting yang harus adik-adik ikuti selama bersekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin, yaitu adalah tata tertib berpakaian dan berpenampilan bagi siswa dan siswi. Adapun tata tertibnya,
Penggunaan seragam sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin diatur sebagai berikut. 1. Hari Senin dan Selasa berpakaian celana atau rok abu-abu atau baju putih atau biru putih dan lain sebagainya sesuai dengan seragam yang sudah terjadwal. 2. Hari Rabu dan Kamis berpakaian sesuai dengan seragam yang sudah ditentukan oleh madrasah. Ketiga, pada hari Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka serta baju harus setel dalam bagi siswa dengan memakai ikat pinggang. Yang keempat, seluruh siswa dan siswi wajib memakai sepatu dan kaos kaki sesuai dengan aturan di madrasah. 5. Tidak diperkenankan memakai celana model jahitan loreng atau pensil bagi siswa putra. 6. Seluruh siswi wajib memakai baju lengan panjang dan harus menutup aurat sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan di madrasah, sesuai dengan rancangan baju yang sudah ditentukan. Dan yang ketujuh, siswa tidak diperkenankan mencukur, jabir, dan menyisir rambut ala gaul sesuai dengan yang ada di lingkungan keseharian. Jadi, adik-adik, itu adalah tata tertib cara berpakaian yang harus adik-adik ikuti selama bersekolah di Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah. Nah, tentunya dari semua tata tertib yang sudah Bu Ino bacakan, jika adik-adik melanggar atau tidak mengikuti tata tertib tersebut, maka akan ada sanksi yang dikenakan di madrasah dan dikenakan oleh Yayasan Madrasah Rodotul Muta'alimin. Apakah itu sanksinya? Sanksi yang akan diberikan adalah yang pertama, adanya surat peringatan pertama jika poin pelanggaran mencapai poin yang sudah ditentukan, atau dalam hal ini orang tua dipanggil ke sekolah. Yang kedua, surat peringatan atau SP2 jika pelanggaran mencapai poin yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, orang tua dipanggil, siswa diskors 3 hari dan membuat surat perjanjian di atas materai. Dan yang ketiga, ada surat peringatan ketiga jika poin pelanggaran mencapai di atas rata-rata, yaitu orang tua dipanggil, siswa diskors selama 5 hari dan membuat surat perjanjian di atas segel atau materai, atau dikeluarkan dari madrasah jika poin mencapai lebih dari yang ditentukan oleh madrasah. Dan yang terakhir, siswa akan dikeluarkan dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin dan diserahkan kembali kepada orang tua wali apabila siswa 1. Melanggar surat peringatan SP3, yang kedua, melakukan provokasi sehingga menyebabkan tawuran massal, yang ketiga, melawan guru atau karyawan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin secara fisik, yang keempat, membawa atau mengedarkan, menjual dan menggunakan psikotropika, narkoba, dan minuman keras atau sejenisnya. Dan yang terakhir, membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata api. Tata tertib ini disahkan dan diketahui oleh Kepala Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin dan Madrasah Tsanawiyah Rodotul Muta'alimin pada tanggal 12 Juli 2021. Jadi saya harapkan adik-adik bisa mematuhi tata tertib yang ada di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin. Jadi jangan takut adik-adik untuk belajar bersama di madrasah ini, karena tata tertib yang sudah diberikan itu adalah tata tertib yang seharusnya adik-adik ikuti. Semangat belajar meskipun dalam situasi kondisi saat ini, dalam kondisi daring dan dalam situasi COVID, tetap jaga semangat belajar dan selamat bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Rodotul Muta'alimin.